Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kitab Syarah Irsyadul Ibad tentang keutamaan Fadlul Quran atau Fadlul Quran, keutamaan dari Al-Quran Karim. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, fakhuduhu, maka hendaknya kita ambil apa-apa yang sudah didatangkan oleh Rasulullah SAW, yakni hadis Rasulullah SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu, wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fantahu, maka hendaklah kita menjauhi semua larangan tersebut. Menarik dari hadis ini ada kalimat fakhuzuhu. Fakhuzuhu terambil dari kata akhadha ya'khudhu. Fi'il amarnya, kata kerja perintahnya adalah khuz. Khuz, khuzah, khuzuhu. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, fakhuzuhu, maka harus kita ambil. Menarik dari hadis ini adalah kata akhadha. Akhadha itu artinya ada sebuah proses yang memang harus kita kerjakan. Akhadha ya'khudhu khuz. Jadi kemuliaan itu, keutamaan itu, termasuk keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kita sebagai seorang muslim tidak boleh berlaku pasif. Jadi kita menurut hadis ini khuz, harus berlaku aktif. Jadi kemuliaan itu, keberkahan yang ada di dalam Al-Quran, mengambil sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu sesungguhnya memang kita berusaha, berniat di dalam diri kita untuk mengambil sesuai dengan kalimat yang digunakan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khuz, ambil. Jadi ada proses aktif yang harus kita lakukan. Jadi kemuliaan, keberkahan itu sesungguhnya kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif mengambil kemuliaan, keberkahan itu. Ambil contoh, nanti sebentar lagi kita masuk ke hitungan 20 ke 10 di bulan suci Ramadan. Dijelaskan dalam hadis, nanti
Lailatul Qadar itu banyak hadis yang menjelaskan bahwa akan turun pada hitungan-hitungan ganjil, 1, 25, 23, 27. Nah, hadis-hadis menjelaskan Allah akan menurunkan Lailatul Qadar itu sesungguhnya pada malam-malam hitungan ganjil di akhir bulan Ramadan. Nah, kalau kita merujuk ke hadis ini, maka tadi kita harus kita harus mengambil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, ingin mendapatkan kemuliaan yang ada di malam Lailatul Qadar itu, memang kita harus sungguh-sungguh, harus ada persiapan yang harus kita lakukan, harus ada niat yang kuat bahwa kita memang berharap kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, maka apa-apa yang didatangkan dari Rasulullah SAW, fakhuzuhu, harus kita ambil. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fantahu. Nah, intahu ini juga menarik dikaji, adalah dalam bentuk kata kerja perintah. Jadi larangan Allah, apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, memang kita harus aktif untuk intahu, untuk menjauhi larangan itu. Nah, mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa memang kemuliaan, keberkahan, keutamaan itu sesungguhnya tidak akan datang dengan sendirinya, tapi memang kita ada niat di dalam diri kita untuk menjemput kemuliaan tersebut. Selanjutnya dijelaskan di dalam syarah Irsyadul Ibad ini. Di sini ada penjelasan kemuliaan dari Suratul Baqarah. Wal Baihaqi an Salsali man qara'a Suratul Baqarah tawajjah bitaji fil jannah. Dari Solsoli, dari An Solsoli, dari Solsoli, man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, tuja bitajin fil jannah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan sebuah mahkota bitajin fil jannah, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemuliaan yang besar yang Allah akan berikan. Allah akan memberikan tuja bitajil fil jannah. Tajil itu artinya mahkota, sebuah mahkota akan diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang membaca suratul Baqarah. Wa Ibnu Mardawiyah wa Syirazi an Ibni Mas'ud, a'zamu ayah fi kitabillah ayatul kursi, wa a'dalu ayah fil Quran innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir.
Di sini menjelaskan tentang kemuliaan daripada ayatul kursi dan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ. Di sini dijelaskan Wad-Darimi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu man qara'a akhir Ali Imran inna fi lailati kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa, di sini ada hadis dari Darimi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah meridainya, man qara'a akhir Ali Imran, barang siapa yang membaca pada bagian akhir surah Ali Imran inna fi lailah, pada malam hari, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dianggap seperti beribadah sepanjang malam. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang masuk kepada kita, menanyakan tentang seringnya dibaca surah Yasin. Jadi sering kita dengar apabila ada kematian, ada hajatan dan sebagainya, surat yang sering dibaca itu adalah surah Yasin. Pertanyaannya, apa sesungguhnya keistimewaan yang ada dalam surah Yasin tersebut? Nah, di sini dijelaskan, wa an Abi Sa'id man qara'a Yasin marrah faka'annama qara'a al-Qur'an marratain. Barang siapa yang membaca surah Yasin satu kali, faka'annama qara'a al-Qur'an, seperti dia telah mengkhatamkan Al-Quran marratain, dua kali khatam. An Muqal bin Yasar man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin ibtigha'u wajhillah ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan mengampuni kepada orang-orang yang membaca surah Yasin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di sini juga dijelaskan faqra'uha, dan bacakanlah surah Yasin ini inda mautakum, ketika ada yang sedang sakaratul maut. Faqra'uha, maka bacakanlah, hanya ini ayatnya ini kembali ke surah Yasin, inda mautakum, ketika hendak sakaratul maut. Jadi ketika ada saudara kita, orang tua, sahabat yang dalam kondisi sakaratul maut, kondisi nazak, maka menurut syarat irsyadul ibad ini kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin, karena ketika sakaratul maut itu adalah perjuangan yang sangat menentukan, masa-masa yang sangat sulit bagi seorang hamba. Apabila fi akhiri kalamihi la ilaha illallah, apabila pada keadaan sakratul maut itu dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka sungguhnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Tetapi apabila sebaliknya, karena dalam hadis dijelaskan waktu-waktu nazak atau sakratul maut itu adalah pertarungan antara malaikat dan syaitan untuk
menyelamatkan, malaikat berusaha untuk menyelamatkan orang yang sedang sakaratul maut, sementara syaitan juga berusaha mempengaruhi orang yang sakaratul maut. Makanya kalau ada saudara, teman, sahabat tua yang sedang sakaratul maut, hendaknya kita tuntun dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan diantaranya di sini dianjurkan untuk Iqra'u surat Yasin, kita membacakan surah Yasin. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari surah Yasin ini. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini insyaallah kita akan lebih bersemangat di dalam mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak tilawah, dengan memperbanyak qiraatul Quran. Demikian yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami mendoakan kepada para agnia donatur yang telah menyumbangkan dalam membantu insyaallah pembangunan asrama santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum. Mudah-mudahan Allah memberkati, melapangkan rezeki, menurunkan rahmat, maghfirah dan ampunannya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi terhadap pembangunan Pondok Pesantren Darul Ulum. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.